Action. Hai semua, saya Werni. Terima kasih sudah nonton video saya. So, bagi kamu yang belum subscribe YouTube channel saya, kamu boleh tekan like, lonceng, komen kalau kamu ada mau cakap, supaya kamu boleh tahu bila masa saya upload video baru. Oke, siapa yang suka berenang di sini? Saya suka berenang tapi tidak pernah berenang. Mana itu? Kalau time-time mau berenang nih sesuai bila hari-hari cuti begitu. Tapi memang banyak orang lah berenang. Terutamanya kalau ada company trip, family gather ataupun friend. Bagus untuk bersama-sama di suatu tempat, di tempat pantai begitu, taman air. Saya tahu memang semua orang di dunia ini memang suka pantai. Dan lagi bagus kalau tempat itu ada permainan dia, macam di Sunway Lagoon. So, video kali ini saya akan bercerita lagi tentang satu kisah yang pernah terjadi di Malaysia. Ianya kisah benar, tapi bukan pasal pembunuhan, potong-motong ataupun penculikan. Tapi ianya mengisahkan tentang satu tempat membeli belah, yang dimana tempat itu terbiar hampir 13 tahun sampai sekarang. Semua tempat ada kisah dia. Tidak pastilah kisah itu manis kah, kisah itu pahit kah. Sama ada tempat itu dalam pembinaan ataupun setelah beroperasi, setelah beberapa tahun operasi, mesti ada kisah-kisah dalam tempat itu. So, kalau kamu mau tahu apa saya punya cerita untuk hari ini ataupun apa dark story dari sebalik tempat yang saya akan mau cakap, stay tengok video saya karena kamu akan mendapat sesuatu yang menarik. 22 tahun yang lalu ada sebuah tempat membeli belah yang terletak di antara Ceras dan juga Ampang. Orang bilang jarang berlaku pembinaan bangunan seperti itu. Kenapa jarang? Apa yang bikin jarangnya tentang bangunan itu? Oke, bangunan itu ada 7 tingkat. Bangunan shopping itu ada 7 tingkat. Dan apa yang peliknya di sana, rooftop di atas bangunan itu ada satu taman tema air di sana di atas. Ataupun lebih jelas ada satu tempat mandi manda yang ada di rooftop bangunan itu. Nama bangunan itu Lagoon Pandan Safari Lagoon. Bangunan itu terletak di Pandan Perdana, Sempadan, Ceras dan juga Ampang. Dan tempat itu juga pernah tersenarai sebagai taman tema rooftop yang terbesar di Asia Tenggara pada masa itu. Oke, tempat ini telah dibuka open gate untuk customer masuk pada tahun 1998. Dan kos uang yang dipakai untuk membina tempat ini ialah sejumlah 28 juta ringgit Malaysia. Tidak heran lah kan, 7 tingkat betul. Kalau orang-orang dahulu kan, kalau bangunan 7 tingkat baru ada lagi permainan di atas dia, mandi-manda lagi tuh, memang terkenal. Sama lagi, tempat ini disenarai tempat ketiga taman air yang terbesar di Asia Tenggara. Lagoon Pandan Safari Lagoon atau nama pendek dia Safari Lagoon mempunyai keunikan dan kecantikan yang amat sangat, dari konsep hutan-hutan dan juga view-view di bandar. Selain itu tempat ini juga menyediakan tempat permainan untuk budak-budak, untuk selfie dan untuk macam ada kolam berombak begitu, yang betul-betul di punya persekitaran tuh macam di pantai.
Not only that, dia punya decoration betul-betul macam di sekitaran hutan. Ada letak macam hewan-hewan begitu, macam bunyi-bunyi unggas untuk menyenangkan, macam betul-betul feeling dia macam di hutan. Akhirnya tahun-tahun pun berlalu, tempat ini sudah beroperasi hampir 8 tahun. Tempat ini mendapat minat ramai orang, especially dari orang-orang Klang, Ceras, Ampang, dan semua tempat pun datang di sana. Karena keunikannya, tempatnya bersih, dia punya decoration, dia punya feeling, dia tuh betul-betul macam konsep dia tuh betul-betul sama di perhutanan dan juga view di atas bangunan. Dimana kalau dari atas kamu boleh nampak bangunan-bangunan kecil macam perumahan begitu. So itulah yang membuatkan tempat itu menarik orang ramai. Namun, tahukah kamu kisah benar dari tempat ini? Like what I say, semua tempat ada kisah-kisah dia. Tak tahulah sama ada ianya kisah buruk, manis, ataupun apa. Mari saya cerita kisah dia. Pada tahun 2007, selepas 8 tahun beroperasi, Lagun Pandan Safari Lagoon, atau kita panggil sejak tempat itu Safari Lagoon, di mana tempat itu telah diarahkan untuk close gate. Kenapa? Apa cerita dia? Suatu hari evening time, ada seorang pengunjung telah memberitahu staf di sana. Dia mengatakan, saya tertinggal sesuatu barang di kawasan mandi-manda itu. So, adalah nih volunteer staff dia pergi ambil itu barang. Saya tertahu dia perempuan ke lelaki, dan setelah dia pergi ambil itu barang, dengan begitu lamanya menunggu, kawan-kawan yang lain pun menyusul dia. Mereka memanggil namanya, mencari di seluruh tempat. Dan apabila mereka menemui dia, dia sudah tidak bernyawa. Kulitnya menjadi sangat pucat dan tidak dapat diselamatkan lagi. Dibawalah orang itu di hospital. Apabila pihak hospital mencek dia sah meninggal, tidak dapat diselamatkan lagi karena lemas. Dan menurut pengkajian polis, mereka mendapati dia lemas akibat terperangkap dalam penyedut air tekanan tinggi pada masa itu, yang mencoba untuk mengambil barang customer. Case ini menjadi viral, namun bukan itu saja. Melalui case ini juga satu rahasia besar pemilik Safari Lagoon terbongkar. Apakah itu? Rupa-rupanya sepanjang taman air ini beroperasi, Taman Safari Lagoon itu tidak mendapat kelulusan lesen dari MPAJ, Majelis Perbandaran Ampang Jaya. Biarpun pemiliknya safari sudah menghantar untuk kelulusan, pada 2005 MPAJ menyuruh tempat itu untuk close gate sebelum berlakunya case orang lemas itu. Dengan kedegilan campur lagi banyak betul peminat tempat itu, banyak kunjungan, tetap dibuka juga. Sampailah case orang lemas yang berlaku 2007, terbongkar juga rahasia besarnya tempat ini. Akhirnya pihak berwenang bertegas dan tutup tempat itu betul-betul. Bukan taman tema itu saja yang tutup, seluruh kedai-kedai yang ada dalam bangunan itu pun tutup. Namun setahun kemudian selepas case itu berlaku dan terbongkarnya rahasia besar tempat itu, pihak pengurusan mencoba lagi untuk membuka satu restoran steamboat, atau nama restoran itu
Anjung Kayangan Steamboat dan Seafood Restaurant. Dengan alasan mungkin kalau kita buka kedai-kedai yang menjadi minat orang juga, mungkin tempat ini akan menjadi famous lagi balik. Tetapi sayang, mereka pun tutup pada 2015. Tidak tahu kenapa dorang tutup. Serta kalau kamu mau tahu, tempat itu memang betul-betul tutup sampai sekarang. Biarpun ada kedai-kedai runcit yang terbuka di bawah ruangan dengan ada kereta-kereta yang berparking, tapi tidak operasi membeli bela menjual-jual yang ada di dalam bangunan itu. Semuanya kosong. So, itulah cerita saya untuk video kali ini, di mana ada sebuah tempat membeli belah yang telah dibuka pada tahun 1998. Bangunan itu juga ada dibina mereka satu taman air rooftop tingkat 7 di atas. Dan nama bangunan itu Safari Lagoon, ataupun nama panjang dia Lagoon Pandan Safari Lagoon. Di mana tempat ini sepintas kilas terkenal. Dan banyak kunjungan daripada orang-orang ceras, ampang, dan orang Kelang dan sebagainya. Namun Medalia 2007, selepas terjadinya orang lemas serta melalui kes ini juga, tempat itu kedapatan menipu, di mana tempat itu beroperasi secara haram. Karena tempat itu tidak mendapat kelulusan lesen daripada MPAJ, Majlis Perbandaran Ampang Jaya. So, tempat itu betul-betul tutup pada 2007. Namun selepas 2 tahun kemudian ada orang mencoba untuk memperkenalkan ataupun menarik perhatian orang-orang ramai untuk datang di tempat itu dengan membuka satu restoran steamboat. Tapi tempat itu juga melalui cara ini juga tidak ada yang datang. Dan mereka pun tutup pada tahun 2015. Sampai sekarang tempat itu kosong. Kalau kamu mau cari tahu tentang tempat ini, memang tempat itu betul-betul kosong sampai sekarang. Terutama tempat mandi-manda itu menjadi sangat-sangat menyeramkan. Karena tempat itu tiada yang mengurusnya dan sudah menjadi sangat usang. Bayangkan sudah 13 tahun tiada yang mengurus. So, itulah cerita saya untuk video kali ini. Apa pendapat kamu? Sila komen di bawah. Atau kamu ada kisah atau story yang kamu saya cover lepas nih, sila komen di bawah. See you on the next video. Saya Werni. Thanks for watching. Namun Medalia